selamat datang di podcast Ngomong-Ngomong. Saya Fazainatul Fauziah. Hari ini kita akan ngobrolin karawitan. Nah, di sini saya juga sudah menghadirkan narasumber. Ada Pak Yuni Prasetyo. Halo Pak. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Jadi beliau ini merupakan salah satu pelaku budaya karawitan dan juga guru seni karawitan nih Pak. Benar. Oke. Sebelum itu, kalau boleh tahu Pak Yuni ini mulai tertarik dan terjun di bidang karawitan itu mulai kapan Pak? Kalau Pak Yuni itu tertarik itu sejak SD. Iya, sejak SD. Kemudian SMP juga ikut campur sari dulu ya. Kemudian setelah SMP, SMA-nya masih campur sari, kemudian lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di ISI Yogyakarta. Di jurusan karawitan. Karawitan ya. Jadi emang dari kecil sampai dewasa sampai kuliah. Sampai sekarang. Emang sudah suka dan terjun di karawitan. Iya, benar. Terus kan Pak Yuni kan sebagai guru juga, ya. Guru karawitan di sanggar atau di sekolah atau gimana Pak? Pak Yuni jadi guru karawitan di sekolah SMA Negeri 2 Temanggung, kemudian juga di SLB Negeri Temanggung. Untuk sanggarnya di sanggar sendiri, di sanggar Wisnu Podo Joyono. Berarti paket komplit guru SMA, SLB sama punya sanggar sendiri. Ya, benar sekali. Oke. Terus kalau ngomongin tentang karawitan ya, saya sebagai seorang yang umum gitu kan, karawitan itu terlintas di pikiran saya itu kan gamelan gitu. Ya. Nah, sebenarnya itu apa sih Pak pengertian dari karawitan itu sendiri? Untuk arti dulu karawitan itu dari kata rawit ya. Rawit yang berarti halus ya, rumit. Nah, itu rawit itu artinya. Kemudian untuk pengertiannya adalah karawitan merupakan ungkapan jiwa manusia yang lahir dari nada-nada pelok dan slindro, dan tentunya itu diatur bentuknya, kemudian teknik permainannya, kemudian nanti instrumen bisa pakai instrumen gamelan, vokal atau campuran keduanya. Jadi kolaborasi ya, antara vokal dan gamelan juga bisa. Ya. Terus bagaimana sejarah karawitan itu sendiri Pak? Wah, untuk sejarahnya itu panjang. Nah, singkatnya aja ya. Nah, diperkirakan sejak kerajaan Majapahit karawitan sudah ada. Tapi bentuknya juga tidak seperti yang sekarang ya. Berbeda. Dulu lebih sederhana. Kemudian sekarang sudah lebih kompleks. Nah, kita masuk ke sejarah karawitan di Kerajaan Mataram ya. Ada Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang berisi tentang pembagian wilayah Kerajaan Mataram dibagi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Tentunya di situ tidak hanya pembagian wilayah, tapi juga pembagian kebudayaan. Contohnya karawitan. Karawitan itu juga dibagi ya, instrumen yang depan untuk Kasunanan Surakarta, instrumen belakang untuk Kasultanan Yogyakarta. Kemudian pasca dari pembagian ini tentunya terjadi dua gaya. Gaya karawitan Surakarta dan gaya karawitan Yogyakarta, yang tentunya ini berbeda. Yang gaya Surakarta mengikuti perkembangan zaman, rasanya romantis ya, lebih halus. Kemudian yang Yogyakarta mempertahankan gaya yang sudah ada, rasanya gagah begitu kalau di Yogyakarta. Itu Mbak. Iya, berarti beda ya gaya antara Surakarta dan juga Yogyakarta. Berbeda ya, berbeda. Ya. Terus dalam memainkan karawitan itu apakah ada tata cara khusus sendiri gitu Pak? Ada Mbak, ada ya. Untuk memainkan instrumen gamelan contohnya, kita
kita harus ada etika karawitan. Etika karawitan ada nanti sawiji, duduk konsentrasi, duduk bersila, kemudian juga kita memegang tabu seperti apa, ya, ada teknik-teknik tabuannya untuk menciptakan keindahan dalam berkarawitan seperti itu. Iya. Berarti karawitan pun juga punya etika. Etika, sebenarnya kan karawitan itu mengedepankan tentang unggah-ungguh, toto promo, gitu. Makanya ketika kita mau latihan melompati gamelan saja nanti dieleki sama pelatih, dimaci siye, itu kan ada Ya, artinya ada juga nilai-nilainya itu. Benar. Iya. Terus di dalam karawitan itu kan ada ini kan, ada banyak alat musiknya. Itu apa aja, Pak? Oh, untuk alat musiknya ada bagi dari beberapa rincian ya. Nanti ada yang ini Pak, contoh rincian balungan. Balungan ini seperti ini bentuknya ya. Ada gemung, saron penerus atau peking, ini yang instrumen belakang, kemudian yang bilah instrumen halus depan, ada slentem, gender penerus, dan ada gambang terbuat dari kayu tapi kalau gambang. Ya, kemudian ada instrumen yang bentuknya pencon, rincian pencon seperti bunang, tenong, gong suan, itu termasuk dalam rincian pencon. Kemudian juga ditambah lagi instrumen yang lain seperti rebab, alat gesek. Kemudian ada sitar, alat petik, ya, sumber bunyinya juga dari karat. Kemudian ada suling dan juga ada beduk, gendang, seperti itu. Ya. Terus kan tadi kan kita ngomongin alat musiknya. Nah, kalau lagunya banyak sekali. Kalau untuk di Jawa Tengah itu ada lagu gunung, ada ladrang ayun-ayun. Kalau di mana Bandung di Kartasunda ada sapi lulungan, belinya. Di Jawa Timur ada jula-juli seperti itu. Atau juga di Jawa Banyumas ada eleng-eleng Banyumasan, seperti itu. Lagunya banyak sekali. berarti antara daerah satu dengan yang lain itu juga punya ciri masing-masing. Iya, punya ciri khas lagu-lagu tersendiri. Iya. Terus apakah ada jenis karawitan Jawa gitu, Pak? Kayak misalnya di Jawa itu kan banyak, ada Banyumasan, ada Jogja, itu punya ciri masing-masing. Iya, punya ciri masing-masing. Kalau karawitan yang di Jawa Tengah dan Jogja ada gaya Surakarta, ini mayornya Surakarta dan Yogyakarta. Namun kemudian perkembangannya ada gaya Semarangan, ada Banyumasan itu lebih gumyak, rasa kerayatnya lebih dapat, yang gumyak rame. Itu ada Sragenan juga. Kemudian ada Jawa Timuran juga ada gaya Jawa Timuran seperti itu. Terus kan kalau karawitan itu kan ada yang di keraton, terus ada yang dimainkan di masyarakat umum biasa. Terus apa, Pak, yang membedakan antara karawitan yang disajikan di keraton sama di masyarakat secara umum? Kalau yang di keraton, yang disajikan di keraton itu tentunya masih berpedoman pada kaidah kultural seni karawitan Jawa. Contohnya di Keraton Yogyakarta tentunya akan menggunakan gaya Yogyakarta, baik gendingnya, baik pola tabuhannya, itu masih memegang pedoman karawitan gaya Yogyakarta. Namun ketika sudah di masyarakat, kita diberi kebebasan mau memakai gaya yang Surakarta atau yang Yogyakarta atau yang Banyumas, atau malah ada yang dicampur. Bisa juga. Itu kan nanti tinggal kedewasaan berkeseniannya dari pelakunya. Kadang kan kita hanya mendengarkan, komedi seperti ini, dicampur kendangannya memakai gaya Yogyakarta, bunangannya pakai gaya Surakarta, seperti itu. Ada juga, ada yang campur seperti itu. Nah, ya itu sesuai dengan kedewasaan masing-masing. Iya.
Terus kan karawitan itu juga di Indonesia, selain di Jawa itu kan juga ada apa, ada Bali, ada Ya. Sunda tadi. Apakah ada perbedaan antara karawitan yang ada di Jawa, Sunda, Bali itu? Ya, untuk perbedaannya itu ya dari sisi organologinya saja. Contohnya kendang, bentuk dari kendangnya. Bentuk kendangnya itu kalau Bali itu kan lebarnya besar, kanan kirinya itu hampir sama. Tapi ketika nanti yang Jawa Tengah ataupun Yogyakarta seperti ini, agak kecil dan besar ya. Kecil dan besar. Kemudian kalau yang Sunda itu ada 3, ada ketikungnya, ada kendang induknya. Seperti itu dari sisi organologi contohnya. Kemudian dari rasa musikalitas, kalau Jawa Tengah, Jogja itu halus, rasanya halus. Kalau Bali itu lebih dinamikanya, temponya cepat, tapi ada lirih, ada keras. Jadi kayak akan dinamika. Yeah. Tapi kalau yang di kayak Sunda, karena Sunda itu lebih apa ya, berayun-ayun, enak itu pokoknya. Itu seperti itu kalau yang Sunda, lebih berayun-ayun. Itu. Kemudian kalau dari segi apa lagi ya, ya tadi apa, organologi sama rasa musikalitas itu, nah itu saja mungkin ya. Jadi tetap beda ya? Tetap beda, ya tetap beda. Mungkin nilai-nilainya juga punya masing-masing ya Pak? Iya, punya nilai masing-masing juga. Ya. Kemudian sebenarnya itu fungsi karawitan itu apa Pak? Selain untuk hiburan, apakah ada seperti ungkapan perasaan masyarakat terus dituangkan dalam seni musik atau apa? Ya, untuk apa, fungsi karawitan itu satu, untuk media ritual. Contohnya kalau di Bali ada upacara ritual, nanti ada iringan gamelannya. Kemudian ada yang di apa ya, pondok-pondok yang ada gamelannya itu untuk sholawat. Itu juga bisa. Kemudian apa ya, di ritual panggih manten itu juga digunakan gamelan. Kemudian untuk fungsi di pendidikan, untuk pembentukan karakter siswa. Dimana etika karawitan itu nanti kita pelajari, kita berikan kepada siswa. Duduk ikut koyo ini. Iya. Unggah-ungguh ya kudu ditanamkan juga itu. Kemudian juga kalau di masyarakat seperti kita ini, untuk aktualisasi diri, pengembangan potensi kita. Contohnya apa? Kita kok senang dengan karawitan. Kita ikut karawitan, yuk kita oke. Apa yang kita bisa biar berkembang. Dan juga untuk sarana komunikasi masyarakat Serawung. Kalau di masyarakat, nah seperti itu. Ya, berarti selain menghibur bagi pendengar dan penonton, itu juga bisa mengeratkan hubungan antara warga ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Apa sih pesan Pak Yuni buat teman-teman di sana, terutama generasi muda itu biar menjaga budaya tradisional? Ya, intinya untuk generasi muda, jangan lelah untuk melestarikan, mengembangkan seni karawitan ini. Nah, kalau dari kacamata Pak Yuni ini, sekarang sudah mulai berkembang pesat di desa-desa. Banyak sekali karawitan, karawitan iringan juga, seperti karawitan iringan untuk tari kerakyatan. Tapi pesan yang paling penting adalah ketika kita belajar seni juga kita harus belajar etikanya. Iya, etika yang pertama itu etika karawitannya itu. Kenapa? Biar tercipta benar-benar indah, ya, dipandang juga indah, dan didengarkan juga indah. Seperti itu pesannya. Oke, dari tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Yuni. Mungkin boleh kalau Pak Yuni sedikit memainkan alat musik yang sudah ada di sini, bisa kendang atau bonang atau yang lainnya. Kendang, Pak.
sedikit saja ya. Iya. Ini redap ini Ini instrumen termasuk gamelan ya, sumber bunyinya dari getaran senar atau dawet. Ini fungsinya untuk pamor dua lagu kalau di karawitan. Ternyata apa ya, cukup menarik ya, kan di sini senarnya cuma berapa ya Pak? Cuma dua tapi bunyinya sangat indah. Oke, mungkin setelah teman-teman mendengarkan ini mungkin bisa tertarik ya belajar karawitan. Ya, semoga. Semoga. Oke, karena kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini, terima kasih Pak Yuni Ya. sudah menjelaskan dan berbagi ilmu kepada saya dan juga teman-teman semua. Semoga teman-teman juga bisa lebih mencintai budaya kita Ya. agar tidak hilang tergerus dengan budaya asing seperti itu. Dan teman-teman juga mungkin setelah melihat podcast ini juga tertarik belajar karawitan ya Pak? Ya, pastinya. Oke, sekian podcast dari kita. Terima kasih, sampai jumpa.